Ya, Ibu Bapak sekalian, hari ini atas permohonan permintaan dari keluarga Junaidi yang diwakilkan oleh Ibu Lian, Ibu Ellen, dan Bapak Andi, meminta untuk dilakukan patidana, yaitu pelimpahan jasa, untuk mengenang adik, suami, dan juga para leluhur dari keluarga. Ya, semoga perbuatan bajik ini terkondisi atau mengkondisikan mereka-mereka yang Bapak Iyung Junaidi, Bapak Robi Budiman, serta para leluhur lainnya yang telah pergi mendahului kita, dengan pengharapan semoga mereka terkondisi oleh hal-hal baik ini dan mereka bersenang. Ya. Jadi walaupun kita mengkondisikan tapi mereka tidak bersenang, jadi istilahnya tidak diterima. Kita kasih makan tapi orangnya marah-marah, tidak menerima. Ya. Jadi hal ini adalah harus ada dua sisi timbal balik. Satu, kita yang memiliki kebajikan melakukan jasa, kemudian merenungkan jasa ini berbagi. Kita punya makanan tapi nggak mau berbagi, boleh nggak? Boleh. Kita punya makanan nggak mau berbagi, boleh nggak? Boleh ya. Hak kita kok. Nggak bisa bilang beli lah, cuma sepiring. Ya. Nah, oleh sebab itu harus banyak berbuat bajik. Berbuat bajik yang banyak, makanan yang berlimpah. Nah, kita berbagi, undang. Silakan datang, nikmati, senang mereka. Yang kelaparan dapat makan, yang kehausan dapat minum, pulang dapat bekal. Nah, lengkap ya. Udah kenyang di sini, pulangnya dapat bekal. Nah, buat makan sore. Ya. Nah, jadi kebajikan ini pun, kita harus menanam jasa. Ya. Satu sisi, si penerima jasa pun harus bersenang. Tidak bersenang, ya kita kan nggak melarang. Mau makan silakan, enggak apa-apa. Kalau dia nggak bersenang, kita rugi nggak? Tidak. Kita punya jasa menikmati kok. Ya. Nah, oleh sebab itu mereka tidak mudah bisa memunculkan rasa bersenang kalau tidak pernah berlatih kemurahan hati. Orang yang pelit, kikir, takut, hartanya berkurang, ya, makanan sedikit aja nggak mau bagi, inginnya bawa pulang banyak. Nah, gitu. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki kekikiran. Ya. Ya, jadi apa? Ya, kita harus membawa punya kebajikan, nah, kemudian berbagi. Soal dimakan atau tidak, urusan yang memakan. Ya. Nah, persembahan-persembahan ini pun beragam. Yang dikatakan kita memberikan persembahan yang disebut Bali. Tahu kata Pulau Bali? Nah, orang Bali paling senang apa? Memberikan sesajian. Pagi pasti memberikan sesajian, sore memberikan sesajian di muka-muka pintu. Kan disebut Bali. Pulau Dewata, persembahkan pada apa? Dewata Bali. Nah, Bali ini artinya sesajian.
Sesajian bisa berupa makanan, sesajian berupa jasa, dan sebagainya. Ada 5 Bali. Kalau Pulau Bali 1 ya. Ada 5 Bali. 1, Atiti Bali, sesajian kepada tamu. Jadi kalau ada tamu datang, jangan tutup pintu. Ya. Ada apa? Tutup pintu. Kenapa? Mau nagih. Ya. Cash collector tutup, bahkan terjun dari jembatan Bali Bingarum ya. Loncat. Jadi ada tamu, dibukakan pintu. Apa yang kita sajikan? Ya, dengan pemberian air minum udah merupakan Bali, sesajian. Itu merupakan perbuatan baik. Mungkin dia kehausan, menghilangkan kehausan seseorang, itu dana yang tepat waktu. Kita selalu berharap, kapan sih Bante berbuah, kapan sih Bante berbuah. Tapi ada yang tepat waktu nggak dilakukan. Mikir-mikir, ya kan? Tapi berharapnya Bante ingin tepat waktu berbuah, saat ini pun berbuah. Tapi saat ini berbuat baik enggak? Enggak. Tepat waktu aja diabaikan. Hanya sekedar secangkir air putih, air bening, gitu loh. Ya, itu. Ya, silakan. Ya, Pak Susanto dan Surya Jati. Ini sahabat-sahabat Sadamika. Ya, semoga bahagia semua datang. Ya, satu. Bante juga melihat itu ada Mama Leslie dari Linggau. Ya, selamat datang Bu, sehat ya? Udah lama tidak melihat. Adiknya belum lupa siapa. Ya, itu Mama Leslie. Ya. Sampai mana? Ya, itu Atiti Bali. Ya, jadi kita berdana pada tamu dengan sesajian berupa air bening, lalu ditambah dengan cemilan kalau ada ya. Dan yang terpenting apa? Dengan keramahan hati. Senang gak tamunya? Gembira. Tidak minum air beningnya pun gembira gak? Gembira. Karena tuan rumahnya welcome. Ya. Coba adik-adik dari BFI di sininya orangnya cemberut, ya judes, ya mau balik lagi nggak? Nggak ya, karena merangkak, kok seperti kayak keluarga ya. Ini tante seperti kita punya keluarga, semua ramah. Nyaman nggak? Ya itu. Nah pelaku-pelaku ini memperoleh hasil nggak? Akan menerima akibat. Kemanapun akan dekat. Ya. Bahkan duta besar ASEAN aja mau datang tadinya. Nah, kok jauh-jauh nggak ada hubungan kerabat, kok seneng ya pada Bu Nani. Nah, itu kan ada suatu akibat. Kenapa? Kita punya keramahan pada siapapun. Ya, begitu. Nah, kedua adalah nyati Bali, sesajian kepada sanak keluarga. Ya. Sanak keluarga yang masih hidup. Keluarga datang, disambut, ada makanan dibagikan, diberikan, atau punya panen berlimpah, durian atau rambutan dibagikan. Ya, emang kuat makan satu pohon durian itu rambutan. Yang ada batuk ya, dibagikan, ya kan? Malah jadi bentuk jasa. Begitu. Nah, bila ada kerabat, saudara yang kesusahan, ya orang-orang yang sepuh, ya ini dari Ibu Lian, adik dari mamanya datang, udah sepuh kan, suatu kegembiraan bisa hadir, ya di Wihara Dhamma Caku.
ya. Nah, sehat lagi kita lihat, ya, bersama anak cucu, nah, hadir, ya, mantu, nah, begitu. Nah, kita memberikan persembahan pada mereka, ya, dengan apa? Ya, dengan memberikan apa yang kita miliki, dengan berpikir, ya inilah ladang jasa juga, ya, nyati bali, sesajian kepada kerabat, keluarga, ya. Kemudian puba peta bali, puba awal, mendahului, peta yang pergi, bali sesajian kepada mereka yang pergi mendahului kita. Ya, jangan kita iri sama mereka, mau pergi mendahului. Nah, kalau mendahului nanti bantuin kasih kok. Ya, bacain parita terus, gitu. Ya, nah, puba peta bali, persembahan kepada mereka yang mendahului, berupa apa? Ya, bisa sesajian makanan di altar undian, misalnya di rumah, ya, atau dengan melakukan pelimpahan jasa ini, berbuat jasa, merenungkan, semoga kebajikan yang saya buat dengan rasa bersenang ini, semoga para leluhur turut bersenang atas kebajikan ini, ya. Seperti apa? Ya itu, kirim WA, berita menggembirakan. Kalau menderita yang menggembirakan dikirim sama seseorang oleh anak kita, kerabat kita, jawabnya apa? Jawabnya apa? Bagi dong, enggak kan? Nah, jawabnya apa? Kalau Buddhis, sadu, senang, karena dia sedang mengalami kebahagiaan. Kita bermudita cita. Nah, kalau orang nggak pernah melatih mudita cita, ada pelimpahan jasa, dapat nggak? Enggak. Adanya pikirannya apa? Iri, dengki, marah. Dia mah pakai itu. Ya, gitu. Tahu kan gini? Ya pakai duit. Ya. Nah, jadi persembahan jasa itu sesajian kepada mereka yang telah meninggal. Nah, inilah pati dana yang dilakukan oleh keluarga Junaidi kepada Iyong Junaidi maupun kepada Bapak Robi Budiman dan para leluhur. Ya. Nah, Bali yang keempat adalah Raja Bali, yaitu persembahan kepada raja. Nah, kalau zaman dulu membayar peti, punya usaha membayar pajaknya, penghasilannya, PPH pasal 21, PPH apalagi perusahaan, yayasan dan sebagainya. Nah, kalau yayasan itu yayasan non profit, nah, seperti wihara ini, ya pemerintah membebaskan, ya, karena bukan usaha, ya, bukan usaha, tapi suatu wadah di mana warga-warganya dapat melakukan hal-hal yang bajik, ya, bajik dengan berdana, dengan mendengarkan dhamma, dengan mengulang khotbah dhamma, ya. Nah, itu kan non profit, ya, itu. Nah, tapi kalau yayasannya itu berupa pendidikan, pungut biaya, uang pangkal, SPP dan sebagainya, ya harus kena pajak. Ya, karena mengambil keuntungan secara nyata, ya. Nah, itu juga adalah sesajian. Jadi kita harus berpikir membayar pajak dengan tepat waktu, dengan benar. Ya, saat itu kita melakukan jasa kebajikan pula. Terlebih pajak itu kemana? Itu bukan tanggung jawab kita lagi. Konsekuensinya apa? Ya, pengurus-pengurus yang mengatur itu, ya. Jadi jangan takut ya kalau Pak Pino datang.
Nah, gitu. Udah bayar pajak belum? Sudah. Gitu. PBB sudah. Gitu, ya. Nggak usah takut. Ya. Nah itu pun jasa. Dan yang terakhir adalah Dewata Bali. Dewata Bali ini adalah persembahan kepada para dewa. Selain makhluk yang memang terlahir sebagai makhluk luhur, ya, juga kepada dewa yang masih hidup. Itu siapa? Orang tua. Ya, orang tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bante sudah berkali-kali ya datang kemari terus menerus, ya. Kata Bu Nani, ini rekor bulan ini. Rekor bolak-balik, pati dana terus, ya. Nah, dari Ibu Beranti, Bapak Chandra, kemudian siapa lagi? Banyak ya. Nah, istri Ibu Eli Kusnadi, kemudian Bapak siapa? Santiaw, nah, terus Bapak lagi banyak atau banyak, dan ke rumah duka pun banyak. Nah, oh ya, Ibu Margianti, ya, nah itu banyak. Patidana, dan juga ke rumah duka pun banyak Bante, ya, banyak sekali. Selain di Bogor, ya di Gunung Sindur, Tangerang, ke Jakarta, itu juga berkali-kali, ya. Nah, kehidupan itu ya memang tidak pasti. Pada tanggal 1 Januari 2024, ya ada rekan kita pun yang telah pergi berpulang, yaitu mendiang Ibu Ninyoman Rai Sutanteri, atau yang kita kenal Ibu Radana, ya. Dan Bante sendiri pun datang kemarin, yaitu untuk apa? Melayat juga kepada sepupu anak Icek, ya, Andreas Hendra, Katolik, ya. Nanti datang ke sana, walaupun jadi orang ini, karena aneh, ada biku kok, ini kan Katolik, kok biku datang? Gitu ya, biku nyasar jangan-jangan. Nah, gitu. Apa biku nyari orderan? Ya, nah, itu kerabat, nanti datang, menunjukkan ya suatu penghormatan, tidak ada masalah. Ya, apakah di sana ada sambutan atau tidak masalah. Karena orang yang memiliki pemikiran bajik, saya berbuat bajik kok, saya yang menerima akibat, bukan mereka. Apa harus malu? Kan ada ya tadi ya, ala cita apa? Tidak malu terhadap yang memalukan. Malu tidak apa? Malu terhadap yang tidak memalukan. Jika seseorang punya pandangan didik yang salah, itu akan mengarah pada alam penderitaan, apa ya. Nah, kita pun sama. Kadang-kalanya kita mengabaikan kondisi alami diri kita sendiri. Apa? Kelahiran kita, usia kita, sakit, dan kematian, yang selalu menjadi sisi alami dalam kehidupan kita. Kita cenderung apa? Mengabaikan, tidak mau lihat. Kita cenderung apa? Mengejar pemuasan hawa nafsu, kesenangan indera, kenyamanan kita, dan sebagainya. Kadang kita melupakan itu. Ketika sakit baru jeringesan, kolokan, manja. Kenapa ya saya begini atau begitu? Ya. Kok nggak ada yang datang ya? Demikian sebagainya. Kita mengabaikan itu. Ini yang dilihat oleh siapa?
guru agung kita ketika sebagai Pangeran Siddhartha. Bante, beliau kan Buddha, kita kan orang awam, wajar dong kita mengabaikan sedikit proses lahir, tua, sakit, mati. Itu kan Sang Buddha. Bante tanya, ketika melihat fenomena ini, apakah beliau sudah Buddha? Beliau seperti siapa? Nah, berarti lagi, Bante beda dong. Kita kan belum ugati jati panya. Kita kan masih pada parama. Ya udah sekarang di neraka awici semua. Nggak mungkin di sini sebagai manusia. Ya, kita manusia justru punya kemampuan melihat itu, tapi kita mengabaikan. Itulah kecenderungan. Demikian pula ketika Pangeran Siddhartha, ya kan, orang tuanya sudah tahu jangan sampai melihat hal ini, tanda-tanda ini, sehingga beliau dihibur oleh kesenangan indria yang memukau, yang membuat terobsesi orang. Kita kalau mau seperti Pangeran Siddhartha mungkin nggak mau melepaskan ke duniawi, ya. Tapi Pangeran Siddhartha yang begitu melihat fenomena itu, saat itu pun batinnya enggak menjadi orang yang keras. Tetapi memiliki apa? Sifat batin yang lembut, mengetahui sisi di balik fenomena, kenapa ada kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian, dan melihat, mengatakan ini bahaya. Bahaya kalau kita semua lengah. Ini sesungguhnya tidak menakutkan, tapi kita menganggapnya sebagai menakutkan. Tapi kesenangan indria yang sebenarnya menakutkan, kita anggap tidak menakutkan. Itu kebaliknya, ya. Abaya baya dasino, baye ca baya dasino, mica titi samadhana, satta gacanti dugatin. Ia yang tidak takut pada sesuatu yang menakutkan, ya, abaye tidak takut terhadap yang menakutkan, takut terhadap yang tidak menakutkan. Seseorang yang memiliki pandangan keliru seperti itu akan jatuh ke alam sengsara. Lahir, tua, sakit, mati, proses alamiah, tidak perlu ditakutkan. Kalau kita bisa menyikapi dengan baik, ketika usia bertambah, ketika mengalami sakit, ketika mengalami kelahiran, melihat kelahiran dan kematian, nah, kita tidak takut. Kita merenung. Saya harus bergegas. Bergegas apa? Melakukan hal-hal wajib. Tetapi ketika melakukan hal-hal yang pemenuhan kesenangan indria, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak bermanfaat, itu harus takut. Tapi kebanyakan tidak takut. Karena apa? Pikirannya terobsesi, ya. Lagi makan sate kambing, takut nggak? Nggak takut ya? Nggak takut. Sate kambing 50 tusuk. Sop kambingnya 5 mangkok. Ada tukang duren. Durennya 2 biji. Nah, ditambah lagi pakai arang.
Nggak takut kan? Wah takut Bante. Kapan lagi? Nah hal-hal itu tidak takut kita. Ya. Tapi yang sebenarnya nggak perlu ditakutkan, kelahiran, tua, sakit, mati, yang memang proses alamiah yang nggak bisa dihindari. Kita takut. Hanya perlu apa? Merenungkan setiap saat. Dengan merenungkan sifat itu memunculkan apa? Pikiran-pikiran yang baik, mempersiapkan diri. Kalau sakit, ya menerima dengan apa? Nah, minum obat, merawat diri, jangan melakukan hal-hal yang berbahaya. Udah sakit masih keluar malam, cari penyakit. Bilang apa? Bante kok saya nggak bisa? Kurang latihan, Bante jawab. Kurang latihan. Nggak mau berlatih. Kenapa? Yaitu sisi pandang kelirunya itu. Ya. Bahkan kita merasa muak, jijik, malu kalau melihat orang lain mengalami tua, sakit, mati. Betul? Bante banyak lihat tuh anak-anak yang orang tuanya sakit nggak mau urus, malu, jijik, bersihin kotoran, mandi, buangin air seninya, malu, jijik, bahkan bisa muntah, ya kan? Betul? Berani? Nanti Lesti urus ya mama ya. Jangan ada rasa jijik loh. Kalau memang paham anatta, kita gak boleh jijik. Kalau masih jijik, berarti kita lebih sayang dengan kotoran kita kan? Padahal sama keluarnya. Berarti itu atta. Itu sederhana. Ya. Kok masih ada atta dalam diri saya? Itu aja contohnya. Kita jijik dengan kotoran orang lain, tapi kita sayang dengan kotoran kita sendiri. Ya kan? Iya. Enggak ya, jangan sampai begitu ya. Ya kan? Kita membersihkan kotoran orang tua kita nggak berani. Ya. Itu bahkan muntah, bahkan terus akhirnya apa? Menimbulkan rasa marah, bentak orang tua kita gini. Dia kalau merenung, dia pun ada rasa takut. Takut udah tidak memiliki kemampuan, tidak ingin merepotkan sesungguhnya. Tapi kita yang tidak mengetahui hal itu, nah kita muak, jijik, menganggap apa? Beban. Bahkan puncak-puncak jahatnya apa? Semoga dia menjadi ubah peta, pergi mendahului. Itu pikiran yang paling jahat. Kita nggak membayangkan ketika kita kecil, ibu bapak kita mengurus kita sama. Kita berak di mana-mana, buang ingus, buang kotoran, buang air kencing, makan belepotan segala. Siapa yang ngurus? Apa mereka jijik? Bahkan ketika kita sakit, harus dia menghisap ingusnya, sedo. Kita aja ingus kita beli ya. Nah, siapa yang di sini buang ingus terus dimakan lagi? Enggak ada kan? Tapi bayangkan orang tua bisa. Dia hisap hidungnya, dikeluarkan slem itu, agar anaknya bisa bernapas dengan baik. Sanggup? Itu patut direnungkan. Renungkan terus menerus. Nah, sifat kita mengabaikan akan hal ini bagaimana? Betul? Ya.
Begitu. Nah, karena kita mengabaikan itu, merasa muak, cicit, padahal orang tua kita adalah sumber kebajikan putra putrinya. Kita harus merawat. Jadi yang merawat orang tua yang sedang sakit, nah harus memiliki kasih yang betul-betul kuat. Dia sebenarnya nggak mau membebani. Dia takut, akhirnya menimbulkan apa? Takut. Takut apa? Dibentak. Kalau membentak anak itu namun karma buruk enggak, dia yakin orang tua itu ini anak jadi kurang ajar. Ya. Nah itu. Tetapi kenapa kita mengabaikan itu? Karena kita terobsesi, kita mabuk. Orang mabuk coba yang minum arak seperti apa sih? Ngoceh itu keluar, ya. Nanti berlaku yang tidak ada pengendalian diri. Ya. Nah, sang Buddha atau Pangeran Siddhartha yang melihat hal ini pun, nah, muncul suatu kelembutan batin menyikapi, oh ini pasti bahaya. Lahir, tua, sakit, mati, dan sebagainya. Ya. Sehingga beliau apa? Nah, melepaskan segala hal-hal yang bersifat duniawi, kesenangan indria itu, karena melihat bahaya-bahaya. Bahaya yang terus berulang tak terhingga, yang memiliki sifat corak yang sama setiap kelahiran. Tapi kita tidak pernah jemu, senang, terobsesi seperti orang mabuk yang hilang kendali, hilang kewaspadaan. Ya. Apa yang menyebabkan itu? Satu, Yobana Mada. Mada itu mabuk ya. Yobana Mada. Kemabukan terhadap kemudaan. Siapa yang sini nggak mau muda? Ketika proses ketuaan yang tidak bisa dihindari, kita merasa apa? Takut. Sebenarnya kan tadi abaya baya dasino, ya, harusnya apa? Kita tidak takut terhadap hal yang tidak menakutkan, tapi takut terhadap yang menakutkan. Tidak takut terhadap usia tua, sakit, dan mati. Takut terhadap bahaya dari kesenangan-kesenangan indria kita yang mengarah melakukan tindakan-tindakan yang tidak bajik, yang tidak baik. Ya kan? Gak bisa senang makan terus direbut, marah nggak? Marah nggak? Nah, itu udah bukti. Lagi penuh kesenangan indria, ditarik makanannya, bisa melakukan apa nggak? Wah, tindakan-tindakan yang berbahaya. Ya. Bahkan ketika makan di restoran ada sehelai rambut, nuntutnya parah nggak? Parah, ya kan? Hanya selai rambut, mungkin rambut kita yang jatuh. Tapi kita udah merasa makanan itu sudah kotor, virusnya berbahaya. Nggak tahu rambut sendiri. Lupa lagi gini, jatuh. Pas makan, oh ada rambut. Terus ini ada rambut tuh, pada rambut sendiri, warnanya kuning. Taruh, nuntutnya apa? Ganti. Saya nggak mau ini, ganti. Akhirnya, wah, dikasih
makanan yang penggantinya yang sama, ditambah makanan yang lain, tambah yang lain, terus nggak bayar. Perginya senang hati nggak? Senang hati. Padahal rambut ya. Tapi kita sudah melakukan apa? Hal-hal yang tidak wajib. Karena kita kok merasa takut terhadap sesuatu yang benar-benar menakutkan. Malah takutnya terhadap yang tidak menakutkan, yang memang proses alami kita. Tadi ya, usia tua, sakit, mati. Kita malah takut itu. Takut gimana ya itu. Nah, sebagainya. Kemudian mabuk terhadap kesehatan. Inginnya gagah terus enggak? Iya, gagah terus. Lagi sakit, jerenges. Oh, kenapa ini? Sembuh dikit, udah melayang. Berarti menemukan umat yang begitu. Ketika sakit, WA terus, ya, WA aja terus, kirimin. Nah, kita jawab, semoga sehat, lekas sembuh. Semoga sehat, lekas sembuh. Ditengokin, oh ini saya lagi drop ini. Setelah sehat, lagi pergi. Yang menganggap mabuk oleh kesehatan, nggak ngukur lagi daya kemampuan kita ini apa. Itu yang udah tua jangan pergi naik klub ya. Jangan keluar malam ya, makan yang teratur ya ya. Jaga kesehatan. Sekarang kita sehat, fisik harus dijaga. Begitu ya. Anak cucu senang ya merawat kita dengan baik tanpa menimbulkan kesusahan. Orang tua kan ingin gitu, jangan sampai menimbulkan kesusahan anak-anak. Tapi kan kalau misalnya nggak bisa gimana? Nah itulah anak yang merasa jijik pada usia tua, sakit dan kematian, akhirnya apa? Melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Harus melakukan hal-hal baik, kesempatan kepada orang tua, malah memperlakukannya dengan tidak sepantasnya. Diminta tolong, ketus. Akhirnya orang tua itu takut, jangan ditinggalin, takut. Nanti makan sama siapa? Nanti buang air di mana? Nanti naik keranjang di mana? Ketakutan. Kalau sampai ketakutan terus dia meninggal, baik. Oleh sebab itu, ketika berada dengan orang tua ini, kita harus membangkitkan rasa senang dia. Mama udah berjasa, terima kasih. Saya sudah dibesarkan. Ini kesempatan saya berbuat baik. Mama tenang. Ya semua pasti mengalami tua. Ya kan, mobil baru aja bisa rusak nggak? Bisa. Asli pelan-pelan supaya dia, dia tenang. Gitu ya. Jangan langsung berpikir, ya cepat-cepat mendahului saya. Itu ada pikiran yang buruk sekali. Ya, itulah yang pada dasarnya seperti buah yang matang. Buah ini pun mengalami ketakutan. Takut apa? Semakin buah ini matang di pohon, lama-lama apa? Jatuh. Memang sifat alamiahnya. Kita manusia tambah usia, walaupun dipermak apapun, tetap ya. Betul ya? Kita kan menuju proses itu. Boleh nggak Bante? Saya dandang silakan. Tapi mengerti prosesnya tetap mengarah pada kehancuran. Nah, kita harus berpikir dengan bijaksana. Apa yang harus persiapkan terhadap bahaya ini? Yaitu melakukan hal-hal yang
bajik yang bermanfaat, yang berguna, ya, bagi diri sendiri maupun orang-orang lain. Nah, sehingga kita tenang, ya. Seperti orang yang buat gelas ini, nanti hancur nggak? Hancur, ya. Entah Bante salah pegang, pecah tutupnya, ya. Ataupun nanti misalnya pegawai karyawan ini mencuci, sabunnya licin terpleset juga pecah. Sifat kehancuran rupa ini terdapat pada hal-hal yang terbentuk. Nah, itu wajar. Cuman melihat kewajaran ini kita harus tahu kegunaannya. Cangkir ini dipakai buat makan, cocok nggak? Nggak cocok ya, hanya orang gila ya. buat minum, buat ngopi, minum es, ya kan? Kalau makan mie ayam, aneh. Bukan nggak bisa ya, bisa, tapi aneh, ya. Nah, ini orang kenapa ya, gitu kan? Begitu. Nah, ini pun akan mengalami kehancuran. Tua, muda, bodoh, bijaksana harus tunduk pada yang disebut kematian dan pasti akan mati. Nah, merenungkan hal ini, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, hendaknya orang segera bergegas melakukan hal-hal wajib. Ya. Tapi kecenderungan orang yang terpelajar tadi takut pandangan ditinya itu, ya. Abaye bayadasino, baye ca bayadasino, mica titi samadana, satta kecantik dugati. Dia tidak takut terhadap apa yang menakutkan. Takut terhadap yang tidak menakutkan. Sejauh orang memiliki pandangan keliru ini, setelah padamnya jasmani, dia akan mengarah pada alam-alam penderitaan. Ya. Ingat ya, tadi ya. Jadi yang harus ditakutkan bukan usia tua, sakit dan matinya. Yang ditakutkan apa? Kita kalau terobsesi oleh kesenangan indria kita, begitu itu berubah, cenderung kita melakukan hal-hal yang buruk. Nah, hal buruk ini akan mengarah pada alam-alam penderitaan. Tapi kalau kita mengerti usia tua, sakit, mati, apa yang belum saya perbuat, hal-hal wajib, bergegas melakukan, ya, bergegas melakukan. Cenderung kan orang itu kan, ya, mana mau, ya, ketika laba mendapat, ketika tenar berkedudukan, ketika terpuji masyhur, ketika senang, cenderung apa? Lupa, mengabaikan sifat alamiah yang melekat pada diri kita, kelahiran kita. Ya, begitu. Nah, oleh sebab itu, ya, berkokoh hal-hal wajib untuk memadamkan api kelahiran, api usia tua, api penyakit dan api kematian, dan api-api yang lain, kesedihan, rasa tangis, derita jasmani, derita batin, putus asa. Api itu harus dipadamkan dengan apa? Memperkokoh, mengembangkan hal-hal yang wajib, ya, hal-hal yang wajib.
Yata sarana matitang warino parini buto ewampi tiro sampanyo pantito kusalo naro kipamot patitang sokam wato tulang wa dang sayeti. Bagaikan seseorang yang memadamkan api dengan perlindungan air. Api padamnya dengan air ya. Nah, api kelahiran ketuaan dipadamkan dengan perlindungan air kebajikan. Ya. Bagaikan seseorang yang bijak, cerdik, terampil akan segera melenyapkan duka yang muncul. Bagaikan angin yang menerpa segumpalan kapas. Jadi ada kapas, langsung angin menyingkirkan. Jadi batin kita pun dengan hal-hal bajik ketika muncul api yang membakar kita, kemarahan, kesedihan, ratap tangis, keputusasaan, dendam, hembuskan dengan hal-hal yang bajik. Karena ini yang harus kita takutkan. Karena ini akan berdampak mengarah pada alam-alam penderitaan. Belum mati saja kalau orang yang marah terus-menerus seperti di mana? Alam neraka. Ya, dendam terus-menerus, alam neraka. Musuhnya sedang ngopi, kitanya dendam, marah, ini itu, ini, begini, begitu. Yang didendamin lagi ngopi, pisang goreng. Dia mati duluan, masuk neraka. Yang ini makan kopi, berbuat kebajikan, masuk alam. Nah, kadang kita sering melakukan hal-hal yang keliru, ya, hal-hal yang keliru. Nah, jadi seperti angin yang langsung menerpa. Ya. Nah, dengan mengembangkan hal bajik, mengokohkan diri, alih-alih takut, pelaku kebajikan tidak gentar menghadapi usia tua, sakit dan mati. Wajar kita tua, sakit, mati, ya kan? Nah, sejauh kita sehat, kita lakukan hal-hal baik yang mendatangkan hal-hal baik dan bertekad. Semoga saya pergi langsung bus, gitu ya. Bus, kayak kereta bus. Bus, lagi tidur ya. Tidur, sebelum tidur meditasi dulu, tenang, berada pada objeknya, langsung push, ya kan? Tahu-tahu sudah ada di alam Brahma, ya kan? Daripada naik kereta 7.000 cek stop stasiun, cek stop stasiun. Mendingan yang bus sekarang ya. Nanti ke Bandung bus, gitu, ya. Ini pengen ini, nikmatin yang ini, dan ini. Nah, kok bisa lebih aja. Kenapa? Pengen ngerasain setiap stasiun Bante. Di stasiun itu banyak penderitaan gimana? Nah, yang Bante udah lakukan perbuatan baik. Kalau memang punya duitnya bisa beli kereta bus langsung. Kita nanam kebajikan, kita bisa langsung tenang, meditasi, teguh, gak goyah. Pergi. Kenapa harus menanti yang ditinggal?
Anda saya belum dikasih tahu. Nggak dikasih tahu kan nanti ketemu. Ya, korek-korek. ya kali ya. Nanti kita ketemu. Nah, orang tidak gentar, bagaimana? Satu, dia tidak terikat oleh kesenangan-senangan indria, tidak melekati. Ketika tubuh jasmani, jangan berpikir, oh saya belum ke Berlin, oh saya belum ke Swiss, oh saya belum ke Alpen, oh saya belum ke Tokyo. Sehingga mangkaknya kenapa? Enggan mati. Diinfus ya terus pakai alat ya. Karena apa? Takut kesenangan indranya belum tercapai. Tapi sudah nggak bisa apa. Ya. Tidak melekat pada tubuh jasmani. Tubuh jasmani memang wajar mengalami kelapukan, sakit, dan kan perenungan sering dibaca. Aku wajar mengalami usia tua. Aku tak akan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku tak akan mampu menghindari, pakai puitis segala lagi. Tapi heran begitu sakit, jerengesan, kalah. Ya. Padahal Sang Buddha sering menekan, renungkan tiap hari. Pasti ada maksud beliau, tujuannya agar apa? Pikiran kita ini teguh menerima hukum alamiah dari kehidupan ini. Nggak menerima, ya itulah konsekuensinya. Kita menolak sesuatu yang memang alamiah. Munculnya apa? Benci. Benci, jatuh ke alam penderitaan. Dipergakan orang yang lain, benci, marah. Vitalitas, semangat hidup gak ada, ini gak ada. Hati-hati. Kemudian yang orang tidak gentar akan usia tua sakit mati apa? Dia tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya banyak melakukan hal-hal yang wajib. Tambah tua nggak apa-apa, deposito udah banyak, ya kan? Kebajikan saya sudah banyak. Sakit nggak apa-apa, wajar sakit, tapi saya sudah punya kebajikan banyak. Saya teguh pada sasana Buddha Dhamma, mengerti saya wajar sakit. Harus pergi, udah ada bekal, ya kan? Udah ada deposito kebajikan, harta sejahtera. Nggak gentar. Ya, itu yang keempat, ciri dari orang yang tidak gentar. Yang keempat adalah tidak memiliki keraguan-raguan terhadap dhamma satyati dari sang tata gata. Tidak lagi berpikir yang salah, micaditi, yang tadi. Bantu ulang-ulang ya. Satu, dia malu terhadap yang memalukan. Tidak malu terhadap yang tidak memalukan. Orang yang punya pandangan benar seperti ini, yakin pasti menuju alam bahagia. Ini memalukan, dia malu. Membunuh ini memalukan, tidak dilakukan. Mencuri ini memalukan, tidak dilakukan. Berbuat asusila memalukan, tidak dilakukan. Tidak malu berdana, melatih sila,
meditasi datang ke sini pagi-pagi, yang lain sibuk, kita duduk meditasi terus malu, salah ya. Kenapa malu? Yang lain kerja misalnya lagi makan, kita duduk meditasi harus malu. Gitu. Kita sedang melakukan hal yang masuk ya. Tidak memandang yang tercela sebagai tidak tercela, memandang tercela apa yang tidak tercela. Kalau ini apa? Orang ini berpandangan keliru ya. Setelah jasmaninya hancur, pasti akan menuju alam penderitaan. Jadi kita apa? Memandang tidak tercela sebagai tidak tercela, yang tercela sebagai tercela. Itu baru pandangan yang benar ya. Sama titik sama dana, satta kecantik sukating ya, itu. Nah, jadi 4 hal inilah yang membuat seseorang walaupun melihat bahaya, jati bayang, jarak bayang, biadi bayang, marana bayang, tetapi dia tidak gentar dengan bahaya-bahaya ini. Karena apa? Dirinya tidak melekat pada kesenangan-senangan indria, tidak melekat pada tubuh jasmani, melakukan hal-hal yang bajik dan memiliki kebijaksanaan. Nah, inilah yang mengantar seseorang untuk pergi menyeberang dari pantai sini menuju ke pantai seberang sana dengan selamat. Sungguh sukar alam yang kematian ini dilewati bagi mereka yang tidak mengerti. Yang mengerti, dia mampu untuk menyeberangi alam kematian yang sukar untuk diseberangi. Ya. Nah, ibu bapak sekalian, lenyapkanlah rasa tangis bila mengalami kehilangan atau siapapun. Karena dengan alih-alih kita beratap tangis, bukannya menambah kebahagiaan dan kesehatan, tapi mendatangkan penderitaan dan kemunduran tubuh jasmani ini sendiri. Kita menjadi lemah, vitalitasnya tidak semangat, makan gak nyaman, dulu makan semeja, sekarang makan sendiri. Ya, kalau dulu makan sepiring berebut, berantem, itu yang diingat. Ya. Nah, berbuatlah kebajikan. Nah, semoga perbuatan-perbuatan baik yang di kondisi ini, semoga mendiang Bapak Iyong Junedi dan Bapak Robi Budiman dan para leluhur, juga para sanak keluarga kita, ibu bapak sekalian, turut berbahagia, bersenang atas hal-hal bajik yang kita lakukan. Semoga para leluhur semuanya terkondisi dengan hal-hal yang baik dan semoga mereka berbahagia. Sampai sata pawanduski tata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bila saja hidup di dunia
penuh dengan sifat kemunafikan, pastilah kan hidup sengsara. Mengapa tidak kita mencoba merenungkan ajaran sang guru Buddha tentang kasih sesama, kasih nan tulus setia, berbahagia alam semesta. Teman, seandainya saja kita dapat melupakan dendam yang tersisa, kita dapat melepaskan topeng kemunafikan, kita dapat menjauhkan keserakahan. Percayalah, teman, hidup kita pasti jauh dari kebencian.